kembali bersama saya, Hari Bagus Sumandani, dalam pembelajaran kita mengenai jaringan komputer. Di dalam pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas mengenai application layer, atau biasa disebut dengan layer aplikasi. Nah, di dalam pembahasan ini saya membagi menjadi beberapa subtopik. Yang pertama adalah www dan HTTP. Yang kedua adalah surat elektronik atau biasa kita kenal dengan namanya email dengan protokol SMTP. Dan yang ketiga adalah pengenalan protokol POP3 dan MAP4 yang biasa digunakan ketika kita mengimplementasi email server. Bahasan pertama kita mengenai www dan HTTP. www merupakan, kita bisa katakan adalah pusatnya informasi dalam dunia perinternetan. Jadi kalau kita bilang kita bisa menggunakan konsep ini untuk mengakses browser-browser atau mengakses informasi yang ada di internet. Nah, www ini memiliki kombinasi fleksibilitas dan fitur yang mudah digunakan sehingga memudahkan user untuk berselancar internet. Nah, www ini diperkenalkan oleh CERN. CERN itu adalah European Laboratory of Particle Physics. Ketika mereka melakukan suatu penelitian bagaimana membuat suatu sistem terdistribusi dalam penggunaan internet. Berikut ini merupakan gambaran dari arsitektur dari www. www ini digunakan secara arsitektur, kalau kita lihat ya, www ini adalah layanan client server terdistribusi. Jadi klien ini menggunakan browser untuk mengakses layanan yang ada pada server. Nah, layanan ini diberikan ke banyak lokasi yang biasa kita sebut dengan situs. Nah, situs-situs ini biasanya terdiri dari dokumen atau ada video. Nah, ini biasanya kita sebut dengan namanya halaman dokumen. Dalam penggunaan www atau World Wide Web, kita biasanya mengenal ada dua jenis pengkategorian, yaitu pertama hypertext dan hypermedia. Nah, kalau hypertext itu berarti kita menangani dokumen-dokumen atau mengalami halaman-halaman web. Nah, itu dibilang adalah hypertext. Nah, kalau yang hypermedia biasanya adalah untuk berisi dokumen tautan yang berupa video, gambar atau audio. Di dalam penggunaan, ketika kita ingin menggunakan www, maka kita memerlukan namanya browser. Nah, browser ini biasanya mempunyai tiga bagian untuk menerjemahkan sehingga memudah atau bisa menampilkan aplikasi web ketika kita berselancar internet. Nah, tiga bagian dalam browser ini adalah pertama controller, kedua client protokol, dan interpreter. Nah, berikut gambarnya seperti ini. Dalam penggunaan web client kita menggunakan controller. Controller ini bagian ini menerima inputan dari keyboard atau jenis inputan lainnya, ya kan? Dia menginputkan misalnya di dalam URL-nya www.windows.edu. Nah, makanya nanti dari setelah itu client protokol akan merespon, bentuknya adalah HTTP atau bentuknya FTP. Atau HTTPS. Nah, ketika bentuk HTTP, dia akan merespon minta request ke interpreter. Interpreter ini menerjemahkan. Kalau bentuknya website atau aplikasi website, dia akan menerjemahkan bentuk programming bentuk HTML, Java atau JavaScript. Nah, itu jadi nanti baru akan tampilkan ke sisi klien di dalam browsernya. Nah, web server ini merupakan suatu mediator yang menerjemahkan pemrograman aplikasi web. Beberapa pemrograman menggunakan web server sebagai
encryptor atau decryptor untuk merangkai atau membangun suatu web aplikasi. Nah, web pemrograman yang cukup terkenal adalah menggunakan PHP atau ASP. Nah, kalau ASP berarti kita perlu menggunakan web server yang namanya IS. Sedangkan kalau yang PHP, kita perlu menggunakan namanya web server yang bernama Apache. Nah, itu bisa, kalau untuk Apache, kalian bisa download secara gratis di apache.org atau .com. Jadi kalian bisa googling Apache download. Itu namanya untuk menggunakan PHP. Nah, di dalam menggunakan untuk internet kita mengenal namanya URL. Nah, URL ini adalah merupakan pelacak standar. Kalau katakan gitu ya, pelacak standar untuk menentukan jenis informasi yang ada di internet. Jadi, URL ini didefinisikan menjadi beberapa bagian. Pertama protokol, host, port, dan path. Nah, karena protokol ini biasanya adalah yang tadi ada bentuknya HTTP, HTTPS, bentuknya FTP atau bentuknya adalah misalnya telnet. Nah, tadi host. Nah, ke host ini biasanya adalah bentuknya seperti www ya kan, tempat informasinya jadi www. Nah, itu masuk dalam hostnya. Nah, URL ini adalah, kalau URL ini biasanya kayak binus.edu. Nah, itu termasuk dalam URL-nya. Nah, kalau path ini adalah dibilang subdirectory-nya. Jadi tempat utamanya itu berada di mana.